Struktur penulisan AIMRAT. AIMRAT merupakan singkatan dari Abstract Introduction, Methods, Results, and Discussion. Struktur ini biasanya digunakan untuk penelitian eksperimen, namun jenis penelitian lain juga bisa menggunakan berbagai variasi dari struktur ini. Struktur AIMRAT dapat digambarkan seperti berikut. Struktur AIMRAT berbentuk jam pasir dan memiliki beberapa bagian seperti abstrak, pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Tampak bahwa bagian pendahuluan melebar di bagian atas untuk kemudian mengecil di bagian bawahnya. Hal sebaliknya pada bagian pembahasan atau discussions yang mengecil di bagian atas, kemudian melebar di bagian bawahnya. Seluruh struktur diatur oleh kotak hasil. Semua yang ada dalam artikel harus berhubungan dan terkait dengan data dan analisis yang disajikan di bagian hasil. Pendahuluan dimulai dengan fokus yang melebar. Bagian pendahuluan berakhir dengan fokus yang paralel dengan bagian hasil. Bagian ini sering berupa pernyataan tentang tujuan penelitian. Di antara dua poin ini diletakkan informasi latar belakang masalah dan pekerjaan atau penelitian-penelitian sebelumnya yang dirangkai secara logis untuk menghubungkan masalah penelitian dengan pendekatan yang dipilih untuk mengatasi masalah tersebut. Bagian metode merupakan bagian untuk menetapkan kredibilitas hasil dengan menunjukkan bagaimana hasil itu diperoleh atau berisi metode penelitian yang digunakan. Di bagian awal, pembahasan atau discussion akan dipaparkan hasil-hasil penelitian serta kajian-kajian yang relevan dengan hasil tersebut. Sedangkan bagian akhir pembahasan akan mengarah pada tujuan atau permasalahan penelitian yang dibahas di bagian pendahuluan. Dengan kata lain, pembahasan akan dapat diakhiri dengan rekomendasi atau implikasi yang tidak hanya menyentuh tujuan atau permasalahan penelitian, namun juga bidang yang dikaji secara umum. Berikut adalah contoh artikel dengan model penulisan AIMRAT. Judulnya Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing Berbantuan Mind Mapping terhadap Keterampilan Proses Sains dan Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas 7 pada Pengetahuan Awal Berbeda. Ini adalah abstraknya. Kemudian ada kata kuncinya juga di sini. Pendahuluan diawali dengan fokus yang melebar. Penulis menulis mengenai pembelajaran IPA, karakteristik IPA, jadi dimulai dengan fokus yang luas. Dilanjutkan dengan masalah, ini bagian masalahnya. Jadi di sini ada masalah yang ditemukan di paragraf kedua. Ini juga masih berupa masalah penelitian. Kalimat ini menunjukkan ditemukannya masalah. Jadi ada kalimat masih belum mampu, itu menandakan bahwa ada masalah. Kemudian diberikan solusi alternatif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemudian, untuk mendukung tawaran solusi, dituliskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dan mendukung atau menguatkan tawaran solusi tadi. Pada bagian ini juga sebaiknya dicantumkan state of the art dari topik tersebut. State of the art adalah status perkembangan terakhir dari topik yang diteliti dalam sebuah bidang ilmu atau subbidang ilmu. State of the art ini fokusnya pada apa yang paling baru dari suatu topik atau teori yang ada. State of the art ini diperoleh dari penelusuran berbagai hasil penelitian di bidang atau topik tersebut.
Kemudian diakhiri dengan tujuan penelitian. Ini adalah tujuan penelitian. Akhir dari bagian introduction. Kita lanjutkan bagian metode. Pada bagian metode, penulis meletakkan metode penelitian yang digunakan, populasi dan sampel, instrumen penelitian, serta teknik analisis data. Akan lebih lengkap bila Anda juga menambahkan hasil uji validitas instrumen pada bagian metode ini. Isi dari bagian hasil adalah data-data hasil penelitian, mulai dari hasil uji normalitas, uji homogenitas, uji kesamaan rata-rata, hingga uji hipotesis. Ini adalah file asli dari artikel tersebut. Tampak bahwa penulis menyajikan data menggunakan tabel dan gambar. Ada grafiknya juga. Bagian pembahasan dimulai sesuai dengan pemaparan hasil-hasil penelitian pada bagian hasil. Mulainya dengan pemaparan hasil penelitiannya dulu. Ini adalah pemaparan hasil penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan kajian-kajian literatur atau hasil-hasil penelitian yang relevan dengan hasil-hasil penelitian yang ditemukan di artikel ini ya. Ini adalah hasil penelitian yang terdahulu. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitiannya gitu. Yang kemudian diakhiri dengan menjawab permasalahan yang dipaparkan pada bagian pendahuluan. Sebenarnya secara bagian per bagian tidak ada yang berbeda antara struktur AIMRAT dan AIRDAM. Pada kedua struktur tersebut tetap ada bagian abstrak, pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Bedanya, pada struktur AIRDAM, bagian metode diletakkan di akhir artikel. Struktur AIRDAM biasanya terdapat pada beberapa jurnal dengan fokus biologi molekuler. Pada gambar tampak bagian metode atau bagian A yang namanya sering diganti menjadi prosedur atau eksperimental. Disajikan setelah bagian pembahasan atau discussions. Ini adalah contohnya. Ada abstrak, ada introduction-nya juga, ada results, ada discussion, bagian metode, materials and methods diletakkan di akhir. Bagian materials and methods ini berisi bahan-bahan kimia dan metode-metode yang digunakan untuk penelitian itu. Struktur AIMRAT-C biasanya untuk artikel yang lebih pendek. Tampak bahwa bagian hasil dan pembahasan atau results dan discussion disajikan bersama dalam satu bagian. Suatu hasil disajikan diikuti segera oleh pembahasan yang relevan. Kemudian hasil lain disajikan diikuti dengan pembahasan yang relevan. Perubahan pada bagian A membawa pada konsekuensi perlunya untuk menyatukan berbagai pembahasan tersebut pada suatu kesimpulan atau conclusion yang terletak pada bagian B. Berikut adalah contoh bagian hasil dan pembahasan pada model penulisan AIMRAT-C. Pada contoh, tampak bahwa penulis memaparkan hasil kemudian membahasnya. Jadi ini adalah hasilnya. Ini juga hasil. Ini juga hasil. Nah, ini adalah pembahasannya. Dimulai ada penelitian-penelitian terkait. Di sini diletakkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait atau yang relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan.
Kemudian dilanjutkan dengan hasil penelitian berikutnya. Jadi ini untuk pengujian hipotesis 2. Kalau di contoh ini masih hasil. Lalu dilanjutkan dengan pembahasan. Jadi untuk struktur RAD dalam kurung ya, result, kemudian discussion, diikuti dengan results, kemudian discussion yang lain. Jadi result, discussion, result, discussion, result, discussion. Untuk struktur yang results, kemudian discussion, itu results dulu baru diikuti dengan discussion. Jadi result, 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 baru discussion, discussion, discussion. Jadi itu tadi adalah struktur penulisan artikel. Sampai jumpa di video berikutnya.